Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok terakhir. Sebelumnya perkenalkan saya Anastasia Junia dengan NIM akhir 1123. Saya Nadia Kamarunisa dengan NIM akhir 1105. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul analisis penyelenggaraan pelayanan di Dukcapil Kabupaten Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin studi kasus. Kasus yang saya ambil adalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kabupaten Jember. Lembaga yang berperan penting dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, Dukcapil bertanggung jawab atas penerbitan dokumen-dokumen vital seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang menjadi identitas hukum warga negara. Namun, dalam praktiknya, pelayanan di Dukcapil masih sering menghadapi kendala klasik, terutama dalam hal kecepatan dan konsistensi layanan. Salah satu contohnya terjadi di Dukcapil Kabupaten Jember, di mana masyarakat sempat melakukan proses penerbitan ektp yang lambat dan tidak menentu. Kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan pelayanan publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut nilai dan etika birokrasi, seperti tanggung jawab, keadilan, dan integritas aparatur. Baik, yang selanjutnya ada nilai dan etika dalam manajemen. Yang pertama itu ada integritas, di mana petugas Dukcapil ini harus jujur dan bekerja sesuai aturan tanpa melakukan pungli atau memilih pelayanan berdasarkan kenalan. Lalu yang kedua ada akuntabilitas, di mana setiap proses pelayanan mulai dari pendaftaran sampai penerbitan setiap dokumen itu dicatat melalui sistem siap agar bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga ada transparansi, di mana Dukcapil Jember ini membuka informasi pelayanan lewat situs web, media sosial, dan juga papan pengumuman, di mana agar masyarakat ini jadi tahu alur pelayanannya itu bagaimana. Lalu yang terakhir ada keadilan. Jadi semua warga yang menggunakan pelayanan Dukcapil Jember ini harus mendapatkan pelayanan yang sama tanpa memandang status. Baik, selanjutnya memasuki dalam pembahasan penerapan fungsi POAK dalam instansi publik. Yaitu yang pertama, planning atau perencanaan itu dilakukan melalui inovasi Dukcapil Go digital dan program jemput bola agar pelayanan lebih mudah dijangkau masyarakat. Selanjutnya, pengorganisasian atau organizing. Di situ terlihat dari pembagian pegawai ke bidang pendaftaran, pencatatan sipil, dan pengolahan data untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, pelaksanaan atau evaluating. Di situ dijalankan dengan pelayanan yang ramah, profesional, dan bebas pungli. Selanjutnya, terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Dilakukan lewat evaluasi rutin dan sistem pengaduan online guna memperbaiki mutu pelayanan. Dari sisi etika, tantangannya ada pada kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas aparatur. Jadi keberhasilan pelayanan publik tidak hanya soal sistem yang baik, tapi juga sikap moral petugas dalam menjalankannya. Baik, yang selanjutnya ada refleksi tantangan etika di Dukcapil Kabupaten Jember. Jadi refleksi tantangan etika di Dukcapil Jember ini ada beberapa. Yang pertama itu di mana pengawasannya itu belum efektif, terus pelanggaran kecil sering diabaikan karena dianggap itu kayak hal sepele. Terus yang kedua itu sistem lapor sudah ada, tapi perlu ketegasan dan keberanian untuk menindak pelanggaran kayak kurang tegas gitu. Terus yang ketiga itu ada digitalisasi, yaitu Dukcapil Go digital. Nah, dia itu udah meningkatkan layanan, namun menimbulkan resiko kayak kebocoran data pribadi, itu sering terjadi. Terus yang keempat itu ada pegawai harus main teknologi dan beretika, di mana itu tuh menjaga kerahasiaan data masyarakat. Lalu yang terakhir ada keberhasilan pelayanan, yaitu tidak hanya dari hasil, tapi juga dari kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Baik, sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.